Banyak sekali bapak dan ibu lansia yang sudah rajin makan ikan setiap minggu agar jantung sehat dan tubuh kuat. Tapi, mengapa tekanan darah masih sering tinggi? Dan badan kok tetap terasa pegal dan tidak bugar? Ternyata, niat baik saja tidak cukup. Ada 4 jenis ikan, atau lebih tepatnya cara mengolah ikan, yang tanpa sadar justru bisa berbahaya bagi tubuh kita di usia senja. Tenang, di video ini, kita tidak hanya akan membongkar 4 ikan berbahaya tersebut, tapi juga akan langsung memberikan solusinya dengan 4 jenis ikan super sehat sebagai penggantinya, yang murah dan mudah dicari. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, jenis ikan apa yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi di rumah setiap minggunya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Ya, sebelum kita membahas daftar ikannya, mari kita simak sebuah cerita tentang seorang bapak yang sangat peduli pada kesehatannya. Sebut saja namanya Pak Budi. Usianya 65 tahun. Beliau adalah seorang pensiunan yang hobi memancing di akhir pekan. Sejak pensiun, beliau sering membaca artikel kesehatan dan tahu betul bahwa makan ikan itu sangat baik untuk jantung dan otak. Karena itu, beliau berkomitmen untuk makan ikan hampir setiap hari. Sebuah niat yang sangat mulia, bukan? Namun, ada yang aneh. Meskipun sudah rajin makan ikan, saat kontrol rutin, tekanan darah Pak Budi justru cenderung naik. Beliau juga sering mengeluh, lututnya terasa ngilu, dan badannya terasa berat. Pak Budi menjadi bingung. Saya sudah menghindari daging merah, saya makan ikan setiap hari, tapi kenapa badan saya tidak terasa lebih baik? Di mana salahnya? Keluhnya? Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata kesalahan Pak Budi tidak terletak pada niatnya, melainkan pada pilihannya. Menu ikan harian, Pak Budi ternyata adalah ikan asin jambal roti untuk sarapan, karena terasa nikmat dengan nasi hangat, dan ikan gurame goreng kering untuk makan malam, karena beliau sangat suka teksturnya yang kriuk. Beliau berpikir, yang penting kan ikan. Kisah Pak Budi ini adalah cerminan dari banyak sekali lansia di sekitar kita. Semangat untuk hidup sehat sudah ada, tapi informasinya seringkali setengah-setengah. Kita hanya tahu ikan itu sehat, tapi kita lupa bahwa ikan bisa menjadi pedang bermata dua. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan, ikan segar adalah sebuah obat herbal yang sangat manjur. Ia kaya akan nutrisi penyembuh seperti omega-3 dan kolagen. Namun, cara kita mengolah dan menyiapkannya bisa mengubah obat itu menjadi racun. Memberinya garam berlebihan, seperti pada ikan asin. Sama seperti kita mencampur obat herbal itu dengan racun tikus. Manfaatnya hilang. Yang tersisa hanya bahayanya bagi tekanan darah. Menggorengnya dalam minyak panas hingga kering kerontang, seperti pada ikan goreng, sama seperti kita membakar obat herbal itu hingga menjadi arang. Nutrisi-nutrisi pentingnya seperti omega-3 akan rusak, dan sebagai gantinya, muncul zat-zat berbahaya baru, seperti lemak trans yang justru menyumbat pembuluh darah. Kebiasaan kita sehari-hari sangat berpengaruh. Kecintaan kita pada rasa asin yang kuat, pada sensasi renyah dari gorengan, atau pada kemudahan makanan kalengan, tanpa sadar telah mengubah obat dari laut menjadi penyakit di piring kita. Kisah Pak Budi adalah pelajaran penting bahwa makan ikan saja tidak cukup. Kita harus tahu ikan mana dan olahan seperti apa yang menjadi kawan, dan mana yang menjadi lawan bagi tubuh kita di usia senja. Lalu, apa sebenarnya zat-zat berbahaya yang muncul dari kesalahan memilih dan mengolah ikan tersebut? Dan bagaimana cara memilih pengganti yang tepat? Untuk bisa memilih dengan cerdas, kita harus mengenali terlebih dahulu 4 musuh utama yang seringkali bersembunyi di dalam hidangan ikan yang kita anggap sehat. Memahami sifat dari musuh-musuh ini akan membuat kita lebih waspada. Musuh 1. Natrium garam berlebih. Si peningkat tekanan darah. Penjelasan ilmiah sederhana. Natrium adalah mineral yang dibutuhkan tubuh, tapi dalam jumlah sangat sedikit. Garam dapur adalah sumber natrium utama. Saat kita mengonsumsi terlalu banyak garam, tubuh kita akan menahan lebih banyak air di dalam aliran darah untuk mengencerkan garam tersebut. Akibatnya, volume total darah di dalam pembuluh darah kita meningkat. Bayangkan,
Anda memompa lebih banyak air ke dalam selang dengan ukuran yang sama, tentu tekanan di dalam selang itu akan melonjak. Inilah yang kita sebut hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan yang terus-menerus tinggi ini akan menyiksa jantung kita, memaksanya bekerja lebih keras, dan merusak dinding pembuluh darah serta ginjal. Contoh nyata, ikan asin, ikan peda, ikan trimedan asin, dan bahkan ikan kalengan seringkali melalui proses pengawetan dengan garam dalam jumlah yang sangat masif. Satu potong kecil ikan asin saja bisa mengandung natrium lebih dari separuh kebutuhan harian kita. Musuh 2. Lemak trans dan lemak jenuh. Dari proses menggoreng penjelasan ilmiah, sederhana, ikan-ikan seperti kembung dan salmon kaya akan lemak sehat omega-3. Namun, omega-3 adalah jenis lemak yang sangat rapuh dan tidak tahan panas. Saat kita menggoreng ikan dalam minyak banyak dan suhu tinggi deep frying, terutama jika minyaknya sudah dipakai berulang kali, dua hal buruk terjadi. Pertama, lemak sehat omega-3 akan rusak dan kehilangan manfaatnya. Kedua, minyak goreng itu sendiri akan berubah struktur kimianya, menghasilkan lemak trans yang sangat berbahaya. Lemak trans adalah lemak jahat nomor 1 yang secara aktif meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL, mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Contoh nyata, semua jenis ikan yang digoreng hingga kering kerontang, seperti gurame goreng, lele goreng pecel lele, atau ikan mas goreng, semakin kriuk, seringkali semakin berbahaya. Musuh 3. Merkuri, racun logam berat bagi otak lansia. Penjelasan ilmiah sederhana. Merkuri adalah logam berat beracun yang ada di lingkungan dan bisa terakumulasi di lautan. Plankton memakannya, ikan kecil memakan plankton, ikan besar memakan ikan kecil, dan seterusnya. Proses ini disebut bioakumulasi. Artinya, semakin besar dan semakin tua seekor ikan dan semakin tinggi posisinya di rantai makanan, semakin tinggi pula kandungan merkuri yang terakumulasi di dalam dagingnya. Merkuri adalah neurotoksin atau racun bagi sistem saraf. Bagi lansia yang fungsi otaknya secara alami sudah mulai menurun, paparan merkuri berlebih bisa mempercepat kerusakan sel otak, menyebabkan gejala seperti tremor gemetar, gangguan memori pikun, dan penurunan fungsi kognitif. Contoh nyata, ikan-ikan laut besar yang merupakan predator puncak, seperti ikan tuna sirip biru bluefin tuna, todak swordfish, hiu, dan makarel, raja king makarel. Ikan-ikan ini bukanlah ikan konsumsi harian kita, tapi penting untuk diketahui agar kita waspada. Musuh 4. Gula, garam, dan pengawet tersembunyi dalam ikan olahan. Penjelasan ilmiah sederhana. Ikan kalengan memang sangat praktis, namun kita harus menjadi pembaca label yang cerdas. Banyak sekali ikan kalengan yang direndam dalam saus-saus yang tinggi kandungan gula dan garam tersembunyi. Misalnya, sarden dalam saus tomat seringkali mengandung gula dalam jumlah yang tidak sedikit untuk menyeimbangkan rasa asamnya. Begitu pula ikan dalam saus teriyaki atau saus barbecue. Asupan gula dan garam berlebih ini akan berkontribusi pada masalah tekanan darah tinggi dan metabolisme gula yang buruk. Contoh nyata, sarden kalengan dalam saus tomat, tuna kalengan dalam saus manis, atau produk-produk olahan ikan beku seperti nugget atau bakso ikan yang seringkali tinggi kandungan natrium dan pengawetnya. Setelah mengenali keempat musuh tersebut, sekarang saatnya kita membahas solusinya. Kabar baiknya, solusinya sangat sederhana, lezat, dan mudah ditemukan di pasar kita. Prinsipnya adalah, hindari ini, ganti dengan ini. 1. Hindari ikan asin atau peda. Ganti dengan ikan kembung pepes. Penjelasan. Kita mengganti bom natrium yang memicu hipertensi dengan sebuah pabrik omega-3 yang justru melindungi jantung dan otak. Ikan kembung, seperti yang sudah kita bahas, adalah salah satu sumber omega-3 terbaik dan termurah. Alasan medis, omega-3 bersifat anti-inflamasi kuat yang membantu meredakan peradangan sendi rematik dan menjaga pembuluh darah tetap lentur.
Metode memasak pepes sangat luar biasa, karena tidak menggunakan minyak, tidak menambah garam berlebih, rasa gurih datang dari bumbu rempah, dan semua nutrisi, termasuk omega-3 yang rapuh, akan terkunci aman di dalam bungkusan daun pisang. Penerapan sehari-hari. Jadikan pepes ikan kembung sebagai menu makan siang Anda 1-2 kali seminggu. Bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe, dan serai yang digunakan dalam pepes juga akan memberikan tambahan manfaat anti radang. 2. Hindari ikan goreng kering. Ganti dengan ikan lele ditim atau dibakar penjesen. Kita mengganti metode memasak yang merusak nutrisi dan menghasilkan lemak jahat dengan metode yang jauh lebih sehat, menggunakan ikan yang soma-soma merakyat dan lezat. Alasan medis, mengukus atau mentim ikan adalah cara memasak paling sehat yang menjaga keutuhan nutrisinya. Kulit ikan lele, jika dikukus, akan menjadi sangat lembut dan kenyal, dan disitulah kandungan kolagennya yang tinggi berada. Sangat baik untuk kesehatan kulit dan sendi lansia. Membakar ikan juga merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada menggoreng, asalkan tidak sampai gosong. Penerapan sehari-hari, coba resep tim ikan lele dengan irisan jahe, bawang putih, dan sedikit kecap asin, rendah natrium. Atau, lumuri lele dengan bumbu kuning, lalu bakar di atas teflon. Rasanya tetap lezat, namun jauh lebih menyehatkan. Kalau Bapak dan Ibu suka pembahasan praktis dan solutif seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan tips-tips sehat lainnya untuk kita para lansia. 3. Hindari ikan laut besar tinggi merkuri, ganti dengan ikan teri segar atau basah penjelasan. Kita mengganti ikan berisiko tinggi racun bagi otak dengan ikan berukuran super kecil yang justru menjadi bom kalsium untuk tulang. Ini adalah strategi cerdas untuk kesehatan lansia. Alasan medis, ikan teri berukuran sangat kecil dan masa hidupnya singkat, sehingga ia berada di dasar rantai makanan dan kandungan merkurinya sangat rendah, sehingga aman dikonsumsi rutin. Keunggulan utamanya adalah ia dimakan secara utuh beserta tulangnya. Tulang teri adalah sumber kalsium dan fosfor alami terbaik untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Penerapan sehari-hari, pilih teri basah atau teri tawar, bukan teri Medan yang sangat asin. Olah menjadi pepes teri dengan campuran kelapa parut, lamtoro dan bumbu. Atau, campurkan teri segar ke dalam tumisan sayur atau nasi liwet untuk menambah rasa gurih dan nutrisi. 4. Hindari ikan kalengan olahan. Ganti dengan ikan sarden atau tongkol di pindang panjelizen. Kita mengganti produk pabrikan yang penuh dengan gula, garam, dan pengawet tersembunyi dengan olahan tradisional yang segar, alami, dan kaya rempah. Alasan medis, memindang adalah salah satu cara memasak tradisional yang cerdas. Ikan dimasak perlahan dengan garam dalam jumlah terkontrol dan rempah-rempah seperti kunyit dan asam. Proses ini tidak hanya mengawetkan, tapi juga membuat duri ikan menjadi lebih lunak dan nutrisinya terjaga. Ikan pindang tongkol atau sarden atau salem adalah sumber protein dan omega-3 yang sangat baik tanpa tambahan gula atau saus yang tidak perlu. Penerapan sehari-hari, beli ikan pindang segar di pasar, Anda bisa langsung menggorengnya sebentar, jangan terlalu kering, atau memasaknya kembali dengan bumbu sarden tomat segar, buatan sendiri yang jauh lebih sehat daripada versi kalengan. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Bahkan saat kita sudah memilih ikan yang sehat seperti ikan kembung atau sarden, dan memasaknya dengan cara yang benar, ada satu jebakan atau peringatan penting yang seringkali tidak disadari. Ada satu kesalahan fatal dalam mengonsumsinya yang bisa membuat khasiatnya yang baik untuk jantung justru bisa berbalik menjadi masalah bagi Bapak dan Ibu yang memiliki keluhan asam urat. Ini adalah sebuah dilema kesehatan yang sangat umum di kalangan lansia. Di satu sisi, kita dianjurkan makan ikan berlemak untuk kesehatan jantung dan otak. Di sisi lain, ternyata ikan-ikan yang sama seperti ikan kembung, sarden, teri, dan makarel adalah jenis-jenis ikan yang memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Purin, seperti yang kita tahu,
adalah zat yang akan diubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Jadi, bagaimana ini? Apakah ini berarti penderita asam urat tidak boleh makan ikan kembung yang kaya omega-3 sama sekali? Apakah kita harus memilih antara jantung yang sehat atau sendi yang bebas nyeri? Ini adalah sebuah kebingungan yang sangat wajar. Banyak yang akhirnya menjadi takut dan menghindari semua ikan ini, padahal itu juga merupakan sebuah kerugian besar. Ada strategi jalan tengah yang aman dan cerdas untuk mengatasi dilema ini. Selain purin, ada satu lagi racun tersembunyi yang bisa muncul dari ikan sehat jika kita salah cara menyimpannya. Ikan yang tidak segar bisa menghasilkan zat bernama histamin dalam kadar tinggi, yang bisa memicu reaksi alergi hebat, pusing, mual, dan gatal-gatal. Bahkan pada orang yang tidak punya alergi ikan sekalipun. Kondisi ini disebut keracunan histamin. Lalu, bagaimana cara memilih ikan yang benar-benar segar di pasar, dan bagaimana cara menyimpannya agar tidak beracun? Pembahasan lengkap mengenai strategi aman makan ikan tinggi purin bagi penderita asam urat, dan tips anti racun histamin ini akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin jantung tetap sehat, otak tetap tajam, dan tulang tetap kuat di usia senja, kuncinya sangatlah sederhana. Jadilah pemilih yang cerdas di meja makan. Tidak semua hidangan ikan itu menyehatkan. Ingatlah, prinsip hindari dan ganti. Hindari ikan asin, ganti dengan pepes kembung. Hindari ikan goreng kering, ganti dengan lele tim. Hindari ikan kalengan, ganti dengan pindang segar. Saya sering menggunakan analogi ini. Tubuh kita di usia senja ini ibarat sebuah mobil klasik yang sangat berharga. Ia butuh perawatan ekstra dan bahan bakar terbaik, bukan bahan bakar oplosan. Ikan yang dipilih dan diolah dengan benar adalah bensin Pertamax-nya, yang akan membuat mesin tubuh kita berjalan mulus, bertenaga, dan tidak mudah ngadat atau rusak. Kalau video ini dirasa bermanfaat, saya titip satu hal saja dari Bapak dan Ibu. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pengajian, atau komunitas pensiunan Anda. Mari kita sama-sama menjadi lansia Indonesia yang lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih berdaya dalam memilih makanan. Karena mencegah itu nikmat dan gratis, sementara mengobati itu sakit dan mahal. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.